ketakutan, kecemasan, dan keraguan-raguan itu hanyalah ilusi. Itu pilihan yang sahabat buat sendiri, sahabat pilih sendiri. Ketika sahabat memilih untuk berani, maka beranilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galuh Susen Official. Dan di video kali ini tetap saya ingatkan untuk sahabat-sahabat sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen agar membantu channel ini semakin berkembang, semakin memberikan manfaat yang terbaik dan positif untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita di video sebelumnya ya. Sahabat-sahabat dia menanyakan, ini dia pertanyaannya. Maaf, di sini sahabat-sahabat pertanyaannya. Jadi Mas Igun ini menanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pasca psikosomatis gitu ya. Mungkin masih ada keraguan-raguan. Nah ini dia yang harus kita bahas hari ini. Mudah-mudahan di video ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Igun dan pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang mengalami hal yang sama seperti Mas Igun gitu ya. Masih ragu-ragu ketika cemasnya sudah hilang, sensasi di tubuhnya sudah berkurang atau sama sekali sudah tidak ada gitu. Namun untuk beraktivitas kembali masih ada rasa ragu-ragu gitu karena adanya ketakutan untuk ketakutan kambuh ya sahabat-sahabat. Ini juga ketakutan terakhir yang sahabat harus berdamai dengan ketakutan kambuh ini, karena ketakutan mati sudah hilang, ketakutan penyakit hilang, ketakutan apalagi, ketakutan kehilangan orang terkasih hilang, ketakutan pingsan sudah hilang. Nah ini yang terakhir nih yang harus sahabat lewati nih, yang harus sahabat damaikan adalah ketakutan kambuh gitu. Nah ini biasanya paling terakhir sekali gitu. Biasanya munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan atau asumsi yang tiba-tiba saja muncul di dalam pikiran kita. Contohnya, apakah saya sembuh ya? Apakah saya bisa ya beraktivitas? Apakah saya mampu ya? Apakah saya layak ya? Nah itu biasanya asumsi-asumsi itu yang justru akan menghambat kita untuk kembali beraktivitas pasca psikosomatis. Padahal cemasnya hilang, padahal sensasinya pun sudah nggak ada, bahkan sudah sama sekali nggak ada, berkurang sama sekali tidak ada gitu. Nah ini dia, mudah-mudahan di video kali ini akan menjawab pertanyaan dari Mas Igun dan sahabat-sahabat semua. Dan hal pertama yang harus sahabat lakukan, mau mencoba terlebih dahulu melakukan aktivitas yang dulu pernah sahabat lakukan gitu. Sahabat dulu bekerja, sahabat dulu bersekolah, sahabat dulu berbisnis, lakukan kembali. Mulai hari ini sahabat yakinkan diri sahabat bahwa sahabat telah sehat sehat-sehatnya, bahwa sahabat mampu semampu-mampunya untuk kembali bekerja. Dengan catatan, hindari yang namanya mengharapkan ekspektasi yang terlalu tinggi ketika sahabat baru mulai sembuh, baru mulai ingin beraktivitas. Ternyata sahabat-sahabat sudah ingin mendapatkan ekspektasi yang berlebihan. Contohnya sahabat ingin mendapatkan jabatan kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Memang itu hal yang wajar. Namun untuk awalan itu sahabat hindari itu, karena itu akan menambah beban mental sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat sedang mulai pulih, sedang mulai mencoba melatih keberanian itu mulai muncul. Justru itu yang akan menghambat sahabat-sahabat juga untuk melihat melihat peluang di sekitar kita gitu. Atau sahabat-sahabat sudah mulai yakin ingin mencoba lagi nih berbisnis, tapi sudah mengharapkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Sekali lagi itu hal yang wajar. Namun untuk sahabat-sahabat yang sedang berlatih ya hindarilah gitu. Sudah jalani saja, nikmati saja, dan lakukan gitu dengan enjoy, dengan nyaman, senyaman-nyamannya gitu. Tidak perlu mengharapkan hal yang lebih gitu. Kalaupun nanti mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan salary yang besar, mendapatkan untuk yang besar, itu bonus untuk sahabat-sahabat, gitu. Niat sahabat, bismillah,
saya yakin, saya sehat, saya mampu bekerja, saya mampu kembali beraktivitas, saya lakukan. Gitu. Ataupun yang ibu rumah tangga nih, ragu-ragu nih, ketika dulu mengalami psikosomatis dengan 1001 macam sensasinya ya gitu ya, yang mengharuskan atau membuat sahabat-sahabat menjadi malas bergerak, atau ketika bergerak sahabat mudah lelah, ketika sahabat-sahabat bekerja ternyata menjadi tidak nyaman, mengharuskan sahabat untuk di rumah saja, munculnya asam lambung, munculnya sulit tidur dan lain-lain. Nah, ketika dulu sebagai ibu rumah tangga aktif, tiba-tiba kena psikosomatif menjadi bawaannya di kamar saja, sekarang mulai lagi mengasuh anak, mulai lagi mencoba melayani suami dengan masakan-masakan yang dulu sahabat masak gitu, atau mulai lagi beberes, atau mulai lagi membuat aktivitas baru, contohnya bercocok tanam, menanam bunga, atau mulai lagi yang ringan-ringan saja, dinikmati, dibuat santai gitu, di-enjoy-enjoykan saja gitu. Kuncinya tidak perlu mengharapkan hal yang berlebihan dulu dari hasilnya gitu. Intinya tidak perlu mengharapkan hasilnya yang terlalu berlebihan. Yang harus sahabat lakukan, mau mencoba dulu itu kuncinya. Ketika mendapatkan hal yang lebih, itu bonus untuk sahabat-sahabat. Nah, ada beberapa hal, satu hal lagi yang harus sahabat juga hindari, itu mengharapkan mendapatkan feedback yang positif juga dari orang lain. Ketika sahabat-sahabat nih, misalkan contohnya, sahabat-sahabat mau mulai bekerja, mengharapkan teman-teman kerja sahabat, teman-teman sekolah sahabat, teman-teman bisnis sahabat itu baik terhadap sahabat dan mau mengerti dengan kondisi sahabat yang baru saja bangkit, baru saja sembuh dari psikosomatis. Tidak perlu mengharapkan hal itu. Ketika sahabat terlalu mengharapkan hal itu, ya akan kecewa, karena seperti yang kita ketahui, kita hidup berdampingan dengan banyak macam-macam sekali orang yang memiliki isi kepala yang berbeda-beda gitu. Jadi tentu saja ada orang yang mau mengerti, ada yang tidak gitu. Nah, oleh karena itu tidak perlu mengharapkan itulah gitu. Sudah nikmati saja, kalau ada yang mengerti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, puji Tuhan, terima kasih. Atau ada yang tidak mengerti, ya sudah, tidak apa-apa, abaikan saja, cuek, anggap aja dia memang tidak mengerti gitu. Kalau mengerti, ya insya Allah dia akan bertindak baik terhadap kita, gitu saja sahabat-sahabat gitu. Jadi pada intinya, satu, hindari mendapatkan ekspektasi yang besar dari apa yang sahabat lakukan, entah itu dari bekerja atau berbisnis, ataupun hindari juga mengharapkan feedback yang positif dari orang-orang di sekitar kita gitu. Intinya, sahabat, lakukan dengan nyaman, lakukan dengan enjoy, nikmati saja. Ketika nanti hasilnya bagus dan seperti yang sahabat inginkan, ya itu bonus untuk sahabat-sahabat. Berarti kuncinya mulai hari ini, yakinkan dalam diri sahabat-sahabat bahwa sahabat-sahabat layak dan mampu untuk kembali sehat, kembali sukses dan normal senormal-normalnya. Gitu. Memang butuh waktu sahabat-sahabat. Biasanya ketika sahabat-sahabat nih ya sudah melakukan proses pengobatan, entah itu menggunakan psikiater atau menggunakan psikolog atau hipnoterapi, biasanya berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan apapun gitu. Nanti setelah sembuhnya pun akan berbeda gitu. Kalau contohnya ya, kalau sahabat-sahabat misalkan melakukan hipnoterapi, di dalam hipnoterapi itu sahabat-sahabat banyak disarankan, satu, untuk memprogram pikiran bawah sadarnya di rumah, ya sahabat disarankan untuk EFT, bersugesti, mendengarkan afirmasi, olah nafas gitu, atau membuat tulisan-tulisan yang bersifat afirmasi positif, menegaskan untuk diri sahabat. Itu fungsinya untuk merubah bawah sadar dan pola pikir sahabat-sahabat. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat biasanya sudah dibekali sugesti jangkar atau anchor yang ditanamkan ketika sahabat-sahabat hipnoterapi gitu. Nah, anchor itu ya
Sugesti yang ditanamkan ketika Anda merasa cemas dimanapun, khawatir atau tidak nyaman, Anda lakukan olah nafas, rekatkan jari, tepuk dadanya, ataupun tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Itu berbeda-beda, masing-masing terapis berbeda-beda. Itu sugesti jangkar yang sudah ditanamkan kepada seorang yang mendatangi hipnoterapis untuk menyembuhkan psikosomatisnya, untuk membantu atau mengupayakan psikosomatisnya. Nah, selanjutnya di rumah ya sahabat berafirmasi, merubah pola pikir, menanamkan software yang baru gitu. Itu akan membantu sahabat-sahabat. Oleh karena itu kenapa selalu disarankan ketika selesai sesi, sahabat-sahabat tetap mendengarkan afirmasi, sahabat-sahabat tetap melakukan tips yang disarankan. Ya, jangka waktunya ya memang agak panjang karena untuk merubah suatu software ya butuh waktu lah. Software yang sudah tertanam di dalam bawah sadar kita itu butuh waktu juga untuk merubahnya. Oleh karena itu nikmati dan jalankan saja gitu. Nah, biasanya acuannya kita lihat setelah hipnoterapi 3 bulan kemudian gimana nih, ada muncul cemas tidak, ataupun ketika dia muncul seberapa mampu dia bisa mengontrolnya, menghandlenya gitu. Kalaupun memang dia rasa memang agak sulit ya berarti tambahkan lagi program hipnoterapinya, ataupun tambahkan lagi program bawah sadarnya yang biasa dia lakukan di rumah dengan tips-tips yang sudah disarankan. Nah, itu sahabat-sahabat, oleh karena itu nikmati saja gitu. Terkadang ya memang sedikit-sedikit sesekali ya mencolek-colek cemasnya, takutnya, teman nggak sekuat dulu, nggak akan kambuh seperti dulu gitu. Kalau hanya sesekali ya itu hal yang wajar lah. Semua orang kadang juga cemas, saya pun terkadang cemas. Anda semua yang tidak mengalami juga namanya cemas ya pasti wajar gitu. Ketika cemas muncul, yang jelas sahabat-sahabat sudah bisa mengontrolnya. Biasanya nggak akan lama kok, paling beberapa menit gitu. Kalaupun ada lama, biasanya ada pemicunya. Ada pemicunya yang membuat sahabat-sahabat menjadi seperti itu. Biasanya satu, ketika seorang wanita ya haid, biasanya kan hormon memang bawaan lahir sedang kacau, ya muncullah cemas itu hal yang wajar. Nanti setelah haidnya selesai ya sembuh lagi gitu. Ataupun adanya permasalahan yang belum diselesaikan, misalkan biasanya yang agak lama itu dengan keluarga, ada di lingkungan keluarga kita sendiri gitu. Nah, itu harus diselesaikan dengan acara yang tepat. Ketika tidak bisa diselesaikan ya sudah, lakukan pemakluman dan berdamai. Oh mungkin contohnya ya, mungkin orang tua saya seperti itu, misalkan yang ada masalah dengan orang tuanya ya wajar lah, anggap saja memang itu orang tua saya seperti itu karakternya gitu. Tidak perlu kita berusaha untuk merubahnya. Ketika kita berusaha berdamai, orang sekitar kita pun akan merasakan kedamaian yang kita keluarkan melalui vibrasi-vibrasi yang otak kita bisa salurkan gitu. Karena masing-masing orang memiliki vibrasi yang dia keluarkan, yang dia ciptakan atau timbulkan secara alaminya seiring bagaimana cara dia berpikir gitu. Ketika kita berpikir negatif ya orang lain akan merasakan hal yang negatif ketika berada di dekat kita. Ketika kita berpikir positif ya orang lain juga akan merasakan hal yang positif ketika berada di dekat kita. Nah, oleh karena itu mulai hari ini sahabat-sahabat, selain sahabat-sahabat mulai kembali mencoba bekal-bekal yang sudah diberikan oleh kita ya terus lakukan, mencoba merubah pola pikir, merubah pola tingkah laku sahabat-sahabat gitu. Yang dulunya sahabat-sahabat senang bergunjing, senang bergosip ya sudah hindarilah. Yang dulunya sahabat-sahabat senang marah-marah atau senang meluapkan emosi dengan cara berantem atau marah-marah ya sekarang hindarilah gitu sahabat-sahabat. Lebih enak merilis emosi dengan mungkin berwisata, mendengarkan musik, bernyanyi, olah nafas, berolahraga. Banyak hal yang bisa sahabat lakukan lebih positif gitu.
dan belajar mengungkapkan sesuatu ketika ada yang ingin sahabat ungkapkan gitu, dalam segala hal kepada siapapun gitu, dengan cara yang tepat dan baik gitu. Nah, terkadang orang yang mengalami psikosomatis itu orangnya tidak enakan gitu, tidak enakan ya sahabat-sahabat, mau bertindak seperti ini tapi takut merugikan orang lain, tapi sayanya sendiri jadi tertekan, mau keluar kerjaan tapi nggak enak ini itu, atau mau mengatakan kamu salah saya nggak enak gitu. Terkadang malah lebih menerima kesalahan dari orang lain yang tidak dia lakukan, itu yang akan jadi sampah di dalam pikiran. Oleh karena itu belajarlah mengungkapkan hal yang baik untuk tujuan yang baik. Semoga tips ini dapat membantu untuk sahabat-sahabat semua, dan untuk Mas Igun juga sukses Mas, bangkit dan semangat. Kapan-kapan kita ngopi di sini. Dan yakinlah sejatinya ketakutan, kecemasan, dan keraguan-raguan itu hanyalah ilusi. Itu pilihan yang sahabat buat sendiri, sahabat pilih sendiri. Ketika sahabat memilih untuk berani, maka beranilah. Ketika sahabat memilih untuk percaya diri, maka percaya dirilah. Ketika sahabat memilih untuk sukses, sukseslah. Oleh karena itu, salam bangkit dan penuh semangat.